Halo, perkenalkan nama aku Amanda Prita Kirana atau bisa dipanggil Prita, aku founder dan CEO dari Ditravel. Jadi Ditravel ini adalah bisnis upcycling dari sampah plastik tutup botol yang kita kumpulkan dari pemulung. Terus di sini kita olah untuk jadi produk akhir. Kita ada furniture, ada merchandise, ada home decor produk juga. Jadi awalnya itu memang saya sendiri ada ketertarikan gitu ya tentang pengolahan, dan juga karena memang bersama founder gitu kita sama-sama punya ketertarikan terhadap lingkungan. Terus kita juga ada channel nih teman-teman yang bisa membuat mesin. Terus kita ngeliat juga permasalahan sampah kok kayak nggak kelar-kelar gitu ya, stok segala macamnya. Jadi kita ngelihat ada peluang nih untuk dari tutup botol bisa kami upcycle untuk jadi produk. Jadi kalau dari sampahnya sendiri itu kita dapetin dari beberapa macam sebenarnya, dari lapak. Jadi itu dikumpulkan oleh pemulung gitu ya, meskipun mereka ngambilnya banyak sampah tapi kita fokusnya di plastik HDPE, itu di tutup botol, tutup galon. Kita juga ngambil dari bank sampah, ngambil juga donasi dari teman-teman gitu. Jadi mereka suka nih kayak kita ada nih sampah, mau nggak ya kita ambil kayak gitu. Setelah itu, setelah kita ambil sampahnya, di sini dikumpulkan kan masih dalam keadaan kotor gitu ya. Kita pasti akan sortir dulu warnanya, terus kita bersihkan juga. Biasanya kita melibatkan ibu-ibu di sekitar sini gitu ya untuk membersihkan segala macam. Baru setelah itu kita melanjut ke proses selanjutnya, bisa ada dicacah, habis itu kita jadikan panel, habis itu kita jadikan produk. Hai, di sini aku mau nunjukin kalau sampah-sampah tutup botol kayak gini, setelah kita olah kita biasanya dapetin uang loh dari sini. Ini kita dapetinnya dari pemulung, warnanya udah kita sortir, dan kalau ini sih belum dicuci ya, cuma nanti setelah dicuci kita cacah. Aku mau kasih lihat nih hasil cacahannya. Nah, ini hasil tutup-tutup botol yang udah kita cacah warna-warni. Mungkin kalian ada yang tahu ini dari minuman apa, itu dari minuman apa. Nah, setelah kita cacah, aku bikinnya jadi sekecil-kecil kayak gini biar kita bisa campur untuk jadi satu gramasi warna yang aku mau. Nah, contohnya kayak gini. Ini udah aku campur perpaduan warnanya. Dari sini baru deh kita bisa bikin papan, terus lanjut untuk bikin produk-produknya. Jadi ini cacahan yang tadi udah dibikin, campuran sana, mau aku tuang ke cetakan besinya biar kita bisa lanjut ke bikin papannya, polimer panel. Nah, gini sih tinggal dituang aja, karena kan dia motifnya udah terbuat waktu nyampurin cacahannya ya. Jadi pas dituang gini sih nanti hasilnya bakal motifnya titik-titik gitu, atau kita bilangnya terrazzo. Nah ini yang udah aku ratain tadi mau aku masukin ke oven karena udah panas. Jadi aku tutup dulu pakai plat yang udah aku kasih oil juga. Tutup kayak gini. Yang penting dia udah rata. Terus biar dimasukin ke ovennya sama Bang Jon. Masukinnya harus pakai sarung tangan karena panas. Boleh nih Bang Jon, masukin. Nah, harus pakai sarung tangan karena ini udah panas banget. Karena niatnya untuk ngelelehin plastik, kita makainya di suhu 180 derajat kurang lebih. Jadi emang harus pakai sarung tangan, harus jaga jarak sama mesin ovennya. Kalau udah masuk, bisa kita tutup deh. Produk ada furniture kayak kursi yang lagi saya dudukin ini, furniture kita udah ada meja, kursi gitu. Dan home decor produk kita ada lampu baca, jadi sisi bawahnya kita pakai plastik, cuma memang kita masih combine dengan penggunaan kayu atau plywood gitu ya. Dan ada yang kecil-kecil kita punya merchandise kayak gantungan kunci, tatakan gelas atau coaster, dan berbagai macam bentuk gitu. Jadi kalau tantangannya sebenarnya sampah tutup botol karena kita spesifiknya masih di satu material yang sama gitu ya. Secara jumlah itu sebenarnya tercukupi, cuman karena warna-warnanya itu sih yang kita
jadikan itu kan nggak ada campuran warna lain gitu ya. Jadi semisal ada orderan di warna tertentu, kita kan juga harus nyari tuh stok warna apa yang bisa memenuhi. Nah itu sih kadang tantangannya di sana. Dan juga kalau di tempat produksi ini karena kita masih skala kecil sebenarnya, cuman karena permintaan cukup besar, jadi ya cukup ada tantangan sih di situ, memenuhi gimana sebanyak itu dalam waktu yang sedikit. Kita nggak campur pewarna apapun karena full 100% dari sampah tutup botol itu, ya kita paling lihat lagi stoknya seperti apa, dan pasti kita juga langsung cari tuh ke channel-channel lapak, bank sampah segala macam itu. Jadi karena sekitar sini kita udah ngambil dari bank sampah dekat Depok sini ya, tapi kita juga ada beli cacahan bisa sampai ke Bekasi juga. Dan kalau temen-temen yang donasiin sih itu dari macam-macam ya, dari Jakarta, Tangerang Selatan, sekitarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya proses pengolahan itu beda-beda, tergantung jenisnya gitu ya. Kalau furniture kayak gini gitu, karena kan dia butuh ada bagian-bagiannya ya, bagian kaki, bagian top chair-nya seperti itu sih. Kalau kayak gini kita biasanya di 4-5 hari kerja. Tapi kalau untuk merchandise yang kecil-kecil, karena kan itu setelah dari panel, kita akan jadikan keychain-nya lewat mesin potong gitu ya. Jadi dalam 1 hari itu bisa langsung jadi banyak di mesin CNC kita. Yang kerasa sih dari aspek sosialnya juga ya, karena kan kita di sini nggak kerja sendirian, kita juga ngajak ibu-ibu sekitar, ataupun kita juga dengan pekerja kita kan mengajak mereka untuk bisa merecycle, pastinya juga ada timbal balik berupa ekonominya juga. Dan sampah-sampah yang kita beli pun dari pemulung itu kan juga timbal baliknya adalah mereka mendapatkan penghasilan dari sana, jadi seperti itu sih. Dan kalau dari tim internal sih kita ngelihat ada juga sih untuk kayak sisi kreativitasnya. Jadi kita ngelihat produk apa lagi nih yang belum ada di pasaran, kita dari modelnya, warnanya, campurannya seperti apa. Mungkin itu sih yang bisa kita dapetin dari selama pengolahan di sini. Kalau sama ibu-ibu gitu ya, contohnya yang kita ajak untuk kerja di sini, pastinya kita kasih tahu dulu nih, sebenarnya kita nih bergerak di bidang apa. Terus mereka kan juga awalnya nanya ini sebenarnya tutup botol mau diapain atau apa gitu. Kita jelaskan secara yang mudah dipahami oleh mereka. Gimana juga lebih ke ngajarin ini prosesnya dipilah karena kita butuh warna-warna yang sudah terpisah, yang sudah bersih, yang sudah dikelupasin gitu. Misalkan ada stiker-stiker yang nempel lah. Jadi dengan itu kita bisa ngedukasi ibu-ibu, sebenarnya kalau sampah-sampah ini kalau udah dibersihin nanti harganya bisa naik, kalau dipilah harganya bisa naik, dan mereka jadi lebih paham. Dan begitupun juga dengan pemulung-pemulung yang kerja sama-sama kita gitu ya, mereka akhirnya tahu gitu kalau misalkan ada nilai tambahan gitu ya, kalau misalkan mereka mau tuh milah-milah sampah segala macem kayak gitu sih. Dan kalau untuk customer, kita mengedukasinya sih lewat sosial media kita ya. Jadi kita ada TikTok, ada Instagram, kita sering lah nge-sharing apa sih maksudnya kita mengolah ini menjadi produk karena apa, dan apa yang udah kita lakukan sebanyak apa, itu sambil mengedukasi mereka. Harapannya sih memang kan tugas utama kita di sini untuk mengurangi tumpukan yang udah ada ya, kayak gitu. Jadi memang suatu saat kalau misalkan nanti ketersediaan si sampah plastik ini sudah menipis, kita sebagai pelaku pengolah gitu ya, itu bakal senang sebenarnya karena kita bakal mencoba untuk cari material lain untuk diolah. Dan untuk segi bisnis kita ngelihat meskipun di sini kita bergeraknya untuk menyelesaikan solusi, kita juga ngelihat ada aspek bisnisnya, dapat keuangannya juga di sana. Jadi sama-sama jalan lah. Dari sosial sih harapannya kita bisa lebih banyak buka lapangan pekerjaan ya untuk orang-orang sini, dan lebih melek lah untuk mereka mau untuk mengolah dari yang kecil-kecil gitu, bahkan di rumah mereka bisa ngolah yang sederhana kayak gitu sih, kita senang banget.